Kalau dikatakan katanya Mbah Wahab ikut mendirikan Rabithah Alawiyah, ini perlu diklarifikasi. Kalau ingin menceritakan, kalau ingin menulis sejarah NU yang konkret, menjelaskan kepada halayak ramai, mohon sebelumnya datang dulu ke Langgar Gipo, datang dulu ke Surabaya, karena sejarah NU itu bukan hanya saja di Jombang, tapi sejarah NU komplitnya itu ada di Surabaya. Di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih ketemu lagi di channel kesayangan Maret 27. Hari ini Senin tanggal 18 Desember 2023. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Berikut ini ada sebuah video dari Gus Ali Yusuf yang membantah pernyataan dari seorang Habib ya. Jadi kalau tidak salah dari Habib Hussein Baagil yang mengatakan bahwa Rabithah Alawiyah berdiri sebelum Nahdlatul Ulama. Nah, bagaimana dan apa yang disampaikan Gus Ali Yusuf membantah pernyataan Habib Hussein Baagil yang mengatakan Rabithah Alawiyah itu berdiri sebelum Nahdlatul Ulama? Mari kita simak videonya berikut ini. Saya malam hari ini senang sekali. Kenapa kok senang? Banyak yang tergugah. Banyak yang tergugah kalau saya lihat di media itu. Tergugah hatinya yang tadinya tidak mau membawa Pancasila dalam dakwahnya, sekarang sambil mengangkat pedangnya. Wih, mengangkat pedangnya sekarang. Saya siap mati demi Pancasila. Wah, keren. Cie. Aduh, kemarin kemana? Aduh, iya. Aduh, pokoknya udah keren lah Pancasila sekarang. Saya siap mati demi NKRI, siap. Kok NKRI-nya mau dikasihkan ke Rohingya? Aduh, konsekuen dong. Konsekuen. Yang punya konsekuen itu hanya Nahdlatul Ulama. Hanya ulama-ulama NU yang punya konsekuen. Kemarin yang kau katakan ini kiai-kiai yang menjadi kerak-kerak neraka, sekarang konsekuen NU kamu pakai untuk membranding dirimu bahwa kamu adalah ulama yang paling NKRI. Aduh, aku ber-NKRI ingin nampung pengungsi yang gak jelas. Yang jelas ini negara Pancasila, negara kita negara beragama. Negara kita adalah negara yang memiliki rasa nasionalis, patriotisme sampai titik darah penghabisan. Buktikan kalau engkau memang ingin membela Pancasila. Jangan lindungi mereka yang ingin merubah Pancasila. Bawa Pancasila NKRI merah putih sekaligus dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ada satu dari komponen bangsa ini beragama lain dengan kita sudutkan mereka seolah-olah mereka menentang, akan melawan kaum muslim. Salah. Muslim, non-muslim di Indonesia adalah saudara, sebangsa dan senegara. Konsekuen. Jangan separuh-paruh, jangan sebelah-sebelah, jangan politik belah bambu kamu gunakan. Gus Ali Yusuf juga menyindir orang-orang yang tadinya tidak mau membawa Pancasila di dalam dakwah-dakwahnya atau ceramah-ceramahnya, dan tetapi sekarang ini kok teriak-teriak sambil membawa pedang. Mereka teriak-teriak, saya siap mati demi Pancasila, saya siap mati demi NKRI. Ya, selama ini mereka gimana ya? Kok ini malah NKRI-nya mau dikasihkan ke Rohingya, pengungsi yang tidak jelas ya. Ini terkesan kok tidak konsekuen ya. Kita lanjut videonya. Kalau
memang kau ingin berpancasila, buktikan, doktrinkan Pancasila itu kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwasanya kita orang Indonesia memiliki toleransi. Nggak ada ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama di Indonesia, kiai-kiai dulu itu mendakwahkan Pancasila dengan mengangkat pedang. Nggak ada. Kenapa NU bisa membumi? Kenapa NU bisa mendunia? Karena NU mengaplikasikan ajaran rahmatan lil alamin. NU walaupun tidak sejalan dengan pemerintah, tidak pernah ingin membuat makar terhadap pemerintah. Catat baik-baik, ini NU. Mulai dari pemerintahan pertama Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, sampai kepada Presiden B.J. Habibie, Megawati, Gus Dur, Megawati, SBY, sampai kepada zamannya Pak Jokowi, NU senantiasa mendampingi Umaro untuk menciptakan kedamaian, ketenangan di negeri NKRI. Gus Ali Yusuf dalam ceramahnya juga menyinggung pernyataan dari Habib Hussein Ba'agil yang mengatakan jauh-jauh hari Robitoh Alawiyah ini berdiri sebelum Nahdlatul Ulama ada. Itu tidak benar ya. Belum NU berdiri di tahun 1926, namun embrio-embrio Nahdlatul Ulama itu sudah ada sejak tahun 1904, yakni namanya Serikat Dagang Ampel, dan yang mendirikan ialah Kiai Hasan Kipu. Makanya kita harus belajar tentang Nahdlatul Ulama, pentingnya belajar Nahdlatul Ulama dengan konkret, belajar Nahdlatul Ulama dengan lengkap, baik itu sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama maupun setelah berdirinya Nahdlatul Ulama. Ini penting. Kenapa lambang-lambang NU ini, mohon maaf, lambang NU itu bukan hanya dibuat begitu saja dengan otodidak, diistihoroi, ditirakati, diriadoi oleh min auliyaillah. Siapa yang tidak kenal dengan Kiai Ridwan Abdullah? Kiai Ridwan Abdullah terkenal dengan ulama suluk, dengan ulama usul, tapi beliau tidak meninggalkan medan perang, karena pada saat itu negeri kita sedang dicengkram, dijajah oleh Belanda dan kolonialnya. Embrio-embrio NU. Mohon maaf, tadi ada pertanyaan. Pertanyaannya gimana? Ada oknum Habib dari Tuban, saya nggak tahu itu dari Tuban namanya. Pokoknya Bagil, ada siapa Bagil ya. Beliau mengatakan begini, Gus. Robito Alawiyah itu berdiri jauh-jauh hari sebelum NU berdiri. Nah, itu gimana pendapatnya? Monggo. Nahdlatul Ulama ini berdiri 1926. Namun embrio-embrio Nahdlatul Ulama itu sudah ada sejak tahun 1904. Namanya apa? Serikat Dagang Ampel. Siapa yang mendirikan? Yang mendirikan adalah Mbah Yai Hasan Kipu. Kenapa kok mendirikan Serikat Dagang Ampel? Bukankah pada saat itu sudah berdiri Serikat Dagang Islam yang dimonitoring oleh diantaranya oleh Hos Cokro Aminoto dan Mbah Wahab Hasbullah? Nah, ini perlu tahu. Ini embrionya. Serikat Dagang Ampel didirikan oleh Mbah Yai Hasan Kipu untuk mempertahankan ekonomi, stabilitas ekonomi di Surabaya. Karena Ampel menjadi salah satu pusat perdagangan pada saat itu. Kapal-kapal yang sandar, kapal-kapal yang datang dari mancanegara itu sandarnya di Kalimas. Perlu adanya Serikat Dagang Ampel karena ini adalah murni ingin mempertahankan kestabilan ekonomi masyarakat Surabaya. Kalau Serikat Dagang Islam ini bentuknya universal di mana-mana dan bukan hanya di Surabaya. Ini makanya Mbah Hasan Kipu mendirikan Serikat Dagang Ampel. Kemudian Serikat Dagang Ampel ini bergulir terus berkembang menjadi Nahdlatul Tujjar. Ini yang mendirikan para pedagang-pedagang. Mohon maaf, justru yang mengatur perdagangan di Surabaya ini adalah Serikat Dagang Ampel. Makanya kalau kita ke Surabaya, di sebelah timur Jembatan Merah itu ada Kembang Jepun. Di sana itu memang arealnya Tionghoa. Kemudian ada orang Pakistan dan orang-orang Arab itu berada di sekitar Sasa, Jalan Sasa. Nah, ini kalau yang nggak percaya silakan datang ke Surabaya, buktikan benar apa tidak. Kemudian kalau dikatakan Robito Alawiyah lebih dulu berdirinya dengan NU, kita googling aja, dan ini data konkret.
berdirinya Rabithah Alawiyah itu di tahun 1928. Itu atas dukungan siapa? Kan begitu. Sebelum Rabithah Alawiyah berdiri, lebih dulu berdiri Al-Irsyad. Mungkin yang dimaksud itu Al-Irsyad, gitu loh. Karena di Al-Irsyad itu berdirinya 1914. Di mana 1914 embrio Nahdlatul Ulama ini sudah ada taswirul afkar. Kalau dikatakan katanya Mbah Wahab ikut mendirikan Rabithah Alawiyah, ini perlu diklarifikasi. Datanya bahwa, mohon maaf ini, saya tegaskan sekali lagi, kepada siapa saja, baik itu kalangan kiai, pengurus NU maupun para penghikmat di Nahdlatul Ulama, kalau ingin menceritakan, kalau ingin menulis sejarah NU yang konkret, menjelaskan kepada halayak ramai, mohon sebelumnya datang dulu ke Langgar Gipo, datang dulu ke Surabaya, karena sejarah NU itu bukan hanya saja di Jombang, tapi sejarah NU komplitnya itu ada di Surabaya. Makanya kalau Oknum Habib ini ingin menyampaikan tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, kalau untuk berdirinya Rabithah Alawiyah saya tidak ingin mengkoreksi itu. Tapi kalau menjelaskan tentang NU beserta figur-figurnya muassis NU, monggo silahkan hadir ke Langgar Gipo. Di sana tempat perkumpulan para duriah-duriah, keturunan dari muassis NU, supaya jelas. Sudah jelas ya, bahwa apa yang dikatakan atau apa yang disampaikan oleh Habib Husain Bagil bahwa Rabithah Alawiyah berdiri lebih dulu dari Nahdlatul Ulama itu adalah tidak benar ya. Karena sebelum jauh adanya berdirinya Nahdlatul Ulama itu, embrio Nahdlatul Ulama itu sudah ada sejak tahun 1904, yakni namanya Serikat Dagang Apel yang didirikan oleh Kiai Hasan Gipo ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.